Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 77, Rujak Cingur. Bara terpaku, memekui tempatnya berdiri. Sungguh baru kali ini, dia melihat sisi tersembunyi istrinya. Kenapa dia jadi begitu mengerikan? Gumam Bara, menaikkan sebelah alisnya. Tampak berpikir keras, mengingat kembali bocah dengan seragam putih abu, berbau keringat bercampur debu knalpot. Senyuman tipis terukur di bibir Bara. Mengiringi kakinya melangkah kembali ke ruangannya. Dengan tangan kiri terselip di saku celana, Bara mengingat kembali potongan demi potongan perjalanan gadis kecil berkepang dua yang dibawa ibu Rosma ke kediamannya di Surabaya. Perjalanan bocah ingusan yang masih meluk boneka lusuhnya menjadi Nyonya Barata Wirayuda. Jabah kembaran macamku, ucap Bara terkekeh saat langkah kaki itu membawanya kembali ke ruangan kerja. Dia masih sempat disuguhkan pandangan yang menghangatkan hatinya. Bella sedang menuju Isabel yang masih saja betah di sana. Menolak diajak pulang. Berlarian meliling meja kerja dirinya, dikejar pengasuhnya. "Daddy!" bekiki Isabel, menghambur meluk kedua kaki Bara. "Ayo mau pulang," pintanya dengan lucu, menengadahkan kepalanya ke atas. "Tapi Ica harus pulang. Daddy juga mau kerja," bujuk Bara. Kali ini Bara berjongkok, supaya lebih mudah membujuk Isabel dalam posisi tinggi yang sejajar. "Nanti Daddy pulang cepat. Kasihan Momi kecapean," bujuknya lagi, meraih gadis itu ke dalam gendongannya. "Daddy antar ke mobil ya." Isabel masih belum setuju, tapi dia tidak berdaya. Terpaksa menurut, apalagi sebuah boneka Hello Kitty baru janjikan Bara untuknya. "Bella, aku akan pulang cepat." Bara sembari menggandeng tangan istrinya menuju lift. Masih dengan menggendong Isabel di tangan lainnya, istrinya masih sibuk dengan ponsel di tangannya. Entah apa yang dilihat, pesan dari siapa yang begitu mengalihkan dunia Bella. Sampai ucapan Bara pun tidak diperdulikannya. "Mas," Bella memanggil setelah hampir 10 menit fokus dengan ponsel di tangan. Bayangkan saja, Bella begitu serius dari sebelum masuk lift, sehingga keluar lift dan berjalan menuju ke parkiran. Ada apa?" tanya Bara menoleh sekilas. Aku mau ini," ucap Bella ragu, menundukkan layar ponselnya ke arah Bara. Langkah Bara terhenti mendadak, mengalihkan pandangannya dari layar ponsel berganti mandang wajah melas istrinya. Otaknya sedang mencerna apa maksud dan tujuan istrinya meminta padanya makanan aneh yang belum pernah dilihatnya. "Apa itu, Bel?" Pada akhirnya Bara membuka suara, menarik tangan Bel mendekat, supaya bisa meneliti dengan seksama apa yang diperlihatkan istrinya itu. Walau sudah diteliti, ditelaah, bahkan diraba-raba layar ponselnya, tetap otak Bara tidak mampu menjangkau apa maksud dan tujuan Bel menunjukkan foto makanan atau entahlah. Seperti sayur-sayuran dan buah-buahan potong yang disiram kuah atau saus coklat. "Aku mau ini, Mas. Teman-temanku di Surabaya sedang reunian, dan salah satu menunya ya ini. Aku sudah lama tidak makan ini." Bella akhirnya berterus terang. Keinginannya begitu menggebu dan tiba-tiba. "Iya, aku tahu. Tapi di mana aku harus mencarinya? Bahkan namanya saja aku tidak tahu." "Jelas, Bara. Ini rujak cingur, Mas." "Makanan apa itu?" tanya Bara. Dia sudah menurunkan Isabel, biarkan putrinya bersama sang pengasuh. "Minta Mbak rumah saja, buatkannya untukmu," sahut Bara pada akhirnya. Tidak membahas lebih jauh, apalagi dia sama sekali tidak pernah melihat apalagi mencoba makanan aneh itu. "Bagaimana sih, Mas? Aku mau Mas mencarinya untukku," gerutu Bella. Raut wajah Bella sudah berubah mendung dengan tingkat keasaman di atas rata-rata. "Iya, nanti aku akan minta Mbak di rumah membuatkannya untukmu," jelas Bara lagi. Dengan kesalnya Bella meraih gagang pintu mobil. Ucapan Bara barusan langsung mancing amarahnya tiba-tiba. "Ica, ayo kita pulang," perintah Bella, menutup pintu mobil dengan sedikit kencang. "Astaga, apa aku salah bicara?" ucap Bara heran. Sedikit pun dia tidak menduga akan mendapat reaksi seperti ini dari istrinya, dan merasa ucapannya sudah cukup untuk menjawab keinginan Bella yang tidak biasanya. Bagaimanapun, ini untuk pertama kali Bella minta sesuatu padanya sebagai seorang istri. Sebisa mungkin dia akan memenuhinya. Hanya saja menjadi permasalahan adalah permintaan Bella yang aneh dan tidak seperti istri pada umumnya, yang minta tas, baju atau sepatu. Menurut cerita Pram sahabat baiknya itu, istrinya yang seumuran Bella selalu minta tas branded, dan itu pun mudah dicari. Terkadang Pram cukup minta sekretarisnya belikannya. Tidak pernah ada cerita istri Pram meminta makanan aneh benda ajaib seperti ini. Bara memandang mobil yang tumpangi istrinya itu menjauh pergi, masih dengan kepala yang dipenuhi tanda tanya. Dia pun bergegas naik kembali ke ruangannya. Saat melewati meja sekretarisnya, terbersit ide di benaknya. Mungkin sang perempuan lebih paham dan mengerti
Apalagi Donna, sekretarisnya itu sering membeli makanan di luar. Mungkin lebih tahu banyak hal tentang makanan yang maksud istrinya. Don, bisa kembalikan untukku, rujak. Kalimat Bara menggantung. Dia lupa apa nama makanan yang minta istrinya tadi. Maaf, rujak apa yang Bapak maksud? Tanya Donna heran. Dia masih duduk di meja, Bara menyelesaikan perintahnya. Aduh, apa tadi namanya? Belikan rujak untuk istriku, yang isinya sayur-sayuran dan buah-buahan disiram saus coklat. Ucap Bara. Hah? Apa itu, Pak? Tanya Donna heran. Pikirannya langsung tertuju pada gado-gado atau ketoprak, makanan yang sering dipesannya online lewat abang Gojek. Donna sang sekretaris yang sudah terbiasa bekerja dan berpikir cepat, segera mengeluarkan ponselnya, mencari-cari foto gado-gado yang ada di pikirannya. Ini, Pak, tanya Donna menunjukkan pada atasannya. Ah iya, tapi tolong nanti dicampur buah-buahan. Tadi aku melihat ada buah nanas, mangga dan bengkuan di dalamnya. Jelas Bara. Mulut Donna ternganga, minta Bara mengulangi perkataannya. Baru kali ini dia mendengar ada gado-gado dicampur dengan buah-buahan. Ya, seperti foto yang kamu tunjukkan itu, Don. Cuma minta ditambah buah-buahan yang aku sebutkan. Sahut Bara lagi. Tapi Pak, di sini tidak ada yang menjual gado-gado campur buah-buahan. Jelas Donna. Ya, sudah, aku tidak masalah bayar lebih. Minta penjual. Apa tadi? Tanya Bara. Lidahnya susah menyebutkannya. Gado-gado, Pak. Ah iya, minta penjual gado-gado itu mencari buah-buahan yang aku maksud dan mencampurnya di gado-gado pesananku. Jelas Bara. Donna menggaruk kepalanya setelah kepergian Bara. Tidak berani membantah, tapi dia juga terasa aneh menurutnya. Tapi lebih baik menurut saja daripada kena amukan atasannya. Di mana-mana, permintaan atasan adalah wajib hukumnya. Don, aku mau nanti sore ya. Sudah siap ya? Mau aku bawa pulang ke rumah nanti, pesanan istriku. Ujar Bara sebelum masuk ke ruangannya. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, saat Bara keluar dari ruangannya. Senyum terukir di wajahnya saat melihat kotak mika berisi pesanannya sudah terbungkus rapi di atas meja Donna sekretarisnya. Ini gado-gadonya, Pak. Donna berdiri, mendorong sedikit bungkusan plastik bening itu ke arah Bara. Terima kasih, Don. Maaf sudah merepotkanmu. Ucap Bara, meraih bungkusan itu dan berlalu pergi.